kami akan membahas video tentang artikel kami yang berjudul Tinjauan Metode Analisis Hidroquinone dalam Sediaan Krim Kosmetik. Dimulai dengan saya, Muhammad Rehan. Saya Kaisya Zahra. Saya Nabila Zahra. Saya Rumah Zahra. Saya Jatulis Bahanapi. Saya Alma Malasari. Stay tune ya. Bye! Hidroquinone merupakan senyawa fenolik yang sering digunakan pada krim pemutih kulit. Nah, senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim tirosinase yang mana enzim ini berperan dalam pembentukan melanin. Akibatnya, karena produksi melanin berkurang, sehingga warna kulit tampak lebih cerah. Nah, karena efektivitasnya yang tinggi, hidroquinone banyak digunakan dalam produk kosmetik. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kadar yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif kesehatan pada kulit. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan analisis kadar hidroquinone dalam produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahaya penggunaan hidroquinone dan pentingnya regulasi terhadap senyawa ini. Meskipun hidroquinone efektif sebagai agen pencerah kulit, penggunaan dalam jangka panjang atau dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan berbagai efek samping. Beberapa di antaranya adalah iritasi kulit, kemerahan, rasa terbakar, serta munculnya bercak gelap yang sulit dihilangkan atau dikenal sebagai ochronosis eksogen. Tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan hidroquinone dalam kosmetik. Oleh karena itu, analisis kadar hidroquinone menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk kosmetik aman digunakan oleh masyarakat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang metode spektrofotometri UV-Vis yang digunakan dalam analisis hidroquinone. Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode analisis yang bekerja berdasarkan kemampuan dari suatu senyawa dalam menyerap cahaya ultraviolet atau cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Dalam metode ini, konsentrasi hidroquinone ditentukan melalui pengukuran nilai absorbansi dari larutan. Semakin tinggi konsentrasi hidroquinone, maka akan semakin besar pula cahaya yang akan diserap. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar hidroquinone dalam sampel. Metode UV-Vis memiliki beberapa kelebihan, yaitu proses analisis yang relatif cepat, biaya yang lebih ekonomis, dan penggunaan alat yang lebih sederhana. Oleh karena itu, metode ini akan sering digunakan di dalam analisis rutin di dalam laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. HPLC merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, serta menentukan kadar senyawa dalam suatu senyawa kompleks. Pada metode ini, sampel yang dialirkan dalam kolom yang berisi fase diam dengan bantuan fase gerak yang bertekanan tinggi. Hidroquinone akan terpisah dengan senyawa lain berdasarkan perbedaan interaksi fase diam dan fase geraknya. Setelah terpisah, hidroquinone dapat dideteksi dan diukur kadarnya. Metode HPLC dikenal memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi, yang mampu memberikan hasil yang akurat dibandingkan metode lainnya. Oleh karena itu, metode HPLC banyak digunakan untuk menganalisis yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, validasi metode analisis hidroquinone. Validasi metode merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu metode analisis mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Beberapa parameter yang digunakan dalam validasi antara lain akurasi, presisi, linearitas, sensitivitas, batas deteksi, dan batas kuantitas. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya, sedangkan presisi menunjukkan tingkat keseragaman hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali. Linearitas menunjukkan hubungan antara konsentrasi dan respon alat. Melalui proses validasi, metode analisis dapat dipastikan layak digunakan untuk menentukan kadar hidroquinone dalam sediaan krim kosmetik. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan perbandingan antara metode spektrofotometri UV-Vis dan HPLC. Spektrofotometri UV-Vis memiliki keunggulan berupa biaya yang lebih murah, waktu analisis yang cepat, serta pengoperasian yang relatif mudah. Namun, metode ini memiliki selektivitas yang lebih rendah sehingga dapat dipengaruhi oleh keberadaan senyawa lain dalam sampel. Sebaliknya, HPLC menawarkan sensitivitas, selektivitas, dan akurasi yang lebih tinggi. Metode ini mampu memisahkan hidroquinone dari komponen lain,
sehingga hasil analisis lebih terpercaya. Akan tetapi, biaya operasional dan peralatan HPLC relatif lebih mahal. Berdasarkan tinjauan dalam artikel, kedua metode ini dapat digunakan untuk analisis hidrokuinon dalam kosmetik. Namun, HPLC lebih unggul dalam hal ketelitian dan keakuratan, sedangkan UV-Vis lebih sesuai untuk analisis yang cepat dan ekonomis. Dengan demikian, pemilihan metode analisis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas laboratorium yang tersedia. Sekian dari kami.